Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan keputusan atau peraturan untuk sepak bola Indonesia, khususnya kompetisi di Indonesia. Peraturan ini terkait dengan match fixing alias pengaturan skor. Erick mengatakan sudah jengah dengan banyaknya kasus match fixing di Indonesia hingga membuat kompetisi tak sehat. Menurut Erick, keputusan atau peraturan ini sudah sah dan sudah disetujui oleh FIFA, yang artinya peraturan ini tak bisa diganggu-gugat atau diotak-atik oleh siapapun. Lalu, apa saja peraturan itu? Yang pertama, jika wasit terindikasi atau diketahui lakukan match fixing alias terindikasi lakukan kecurangan dalam sebuah pertandingan, maka wasit tersebut akan dihukum seumur hidup, tak boleh jadi wasit lagi, dan tak ada kata dibina lagi, tapi langsung dipecat. Yang kedua, jika pemain terindikasi atau ketahuan lakukan match fixing, maka pemain tersebut selain didenda 1 miliar rupiah, pemain tersebut jika lokal maka akan dihukum seumur hidup, tak boleh berkecimpung di sepak bola lagi alias tamat karirnya. Dan jika pemain asing maka dihukum tak boleh datang atau main di Liga Indonesia lagi untuk seumur hidup. Yang ketiga, jika klub yang terindikasi lakukan match fixing, maka tak ada toleransi lagi pada klub tersebut dan akan langsung didegradasi ke liga di bawahnya, dan posisinya akan digantikan oleh klub di kasta di bawahnya. Kami akui ini terobosan yang sangat bagus dari Erick Thohir dan sangat luar biasa jika mampu dijalankan. Tapi bukan berarti peraturan ini tak ada catatan ya. Catatannya adalah: yang pertama, wasit dihukum, pemain dihukum, klub juga dihukum bagi yang melakukan match fixing ya. Tapi gimana dengan orang-orang dari federasi dan operator, alias gimana kalau yang melakukan match fixing ini orang-orang PSSI atau PT LIB? Kok nggak dibikinin peraturannya sih? Kenapa nggak dibikinin sekalian? Kalau orang PSSI dan PT LIB pun akan dikenakan sanksi atau hukuman seumur hidup kalau lakukan match fixing. Padahal kan kita tahu justru PSSI dan PT LIB lah biang keroknya match fixing. Yang kedua, apakah mampu peraturan ini dijalankan di Indonesia dan siapa petugasnya? Apakah petugasnya ini Satgas Anti Mafia Bola? Bukannya kami ragu, tapi di Indomah jangankan yang masih terindikasi, yang nyata-nyata salah aja susah banget dihukum. Kalaupun dihukum, prosesnya berbelit-belit. Di Indomah mafianya bejubel dan sulit ditebak, bahkan kadang-kadang justru penegak hukumnya lah yang jadi pelaku. Tapi ya semoga saja dengan adanya peraturan ini sedikit bisa membenahi sepak bola kita. Tinggal tunggu keseriusan dari petugas dan penggagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio di Hotspot Lovers, balik lagi di Rio di Hotspot Channel. Oke, selain berita tadi, seperti biasa ya, kami juga masih punya beberapa berita lainnya, seperti berita dari klub Liga 1 dan juga transfer terbaru. Nah, kali ini kita tidak akan bahas cuma rumornya, tapi yang udah deal dan juga udah resmi. Kenapa demikian? Karena kompetisi telah berakhir dan klub-klub mulai berani mengumumkan pemain-pemain rekrutannya meskipun bursa transfer belum resmi dibuka, dan kemungkinan klub-klub ini akan ada teguran dari Komdis PSSI atau sanksi dari Komdis PSSI. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bedah dan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi pentingnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio di Hotspot selengkapnya. Komite Disiplin PSSI panen besar lagi sebelum Lebaran. Bahkan setelah Lebaran pun akan panen lagi cuy. Ya, per tanggal 14 April 2023, Komdis PSSI mengeluarkan hasil sidang Liga 1
Ada 6 keputusan dan jika ditotal jumlah uang yang masuk ke kantong PSSI itu adalah 405 juta. Wow, luar biasa. Yuk kita lihat apa saja sih hasil sidangnya. Yang pertama, Saudara Janur Rizpianto, yakni Panpel PSIS, didenda 20 juta rupiah. Pelanggarannya adalah gagal mengantisipasi keributan di laga PSIS kontra PSS Sleman. Dan hukuman tambahan dilarang berkecimpung di sepak bola selama 1 tahun. Yang kedua, PSIS Semarang dan PSS Sleman sama-sama didenda 75 juta. Pelanggarannya keributan supporter di laga PSIS kontra PSS Sleman. Yang ketiga, PSS Sleman didenda lagi 75 juta. Pelanggarannya flare yang menyala di laga PSS versus Bali United. Yang keempat, Persis Solo didenda 150 juta dari 2 pelanggaran, yakni saat lawan Persib, yakni supporter Persis Solo lakukan keributan dan menyalakan kembang api di Stadion Pakansari, dan pelanggaran yang sama saat melawan Persebaya Surabaya. Yang kelima, Lucas Ramos dari Dewa United didenda 10 juta rupiah plus hukuman larangan tampil sebanyak 2 kali di liga yang akan datang. Pelanggarannya kartu merah langsung di laga lawan Persija Jakarta. Oke, jadi totalnya adalah 405 juta ya. Coba kalau uang sebanyak itu dipakai buat pembinaan perbaikan sepak bola seperti pembinaan generasi muda, ya pasti akan lebih berkah nih. Ini mah dipakai foya-foya sih, jadinya ya nggak berkah. Pelanggaran mah tetap aja jalan terus. Tapi kan emang ini yang dicari oleh Komdis PSSI kan? Jadi istilahnya ketumnya mah nggak pengen ada pelanggaran lagi, tapi Komdisnya justru berdoa agar lebih banyak pelanggaran lagi. Ya inilah benang kusut federasi sepak bola kita. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa terurai. Oke, lanjut ke berita klub dan rumor transfer. Dari Persib Bandung, konflik panas terus menyelimuti Persib Bandung meskipun liga telah usai, namun konflik ini masih belum usai. Konflik itu tentu saja ketegangan antara pelatih, pemain, dan manajemen yang tentu saja sebab utamanya adalah perihal kontrak. Luis Milla ingin merombak total Persib musim depan dan melepas siapapun pemain yang dirasa tak cocok dengan gaya melatihnya. Tapi di sisi lain, pemain pun ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang diminta bertahan tapi ingin hengkang, tapi justru ada yang diminta hengkang tapi tak dibolehkan oleh manajemen. Manajemen pun demikian, belum sejalan dengan pelatih. Pelatih minta pemain anu dilepas, tapi manajemennya nggak mau. Pelatih minta datangkan pemain anu, tapi manajemen bilang, "Tar dulu deh, repot kan?" Inilah persoalan Persib dari tahun ke tahun, makanya Persib selalu sulit jadi juara. Manajemen Persib itu lebih suka ke pelatih yang nurut. Kalau kata manajemen, jangan pemain itu mahal. Terus pelatih bilang, ya udah, ya kayak Robert Rene Albert gitu. Makanya sampai sekarang Persib masih berhubungan dengan Robert Rene Albert, apalagi soal pemain. Jadi istilahnya Persib ini terkesan gak sepenuh hati sama Luis Milla. Ya gimana mau prestasi kalau gak sepenuh hati? Bisnis aja sih yang dipikirin. Seperti yang baru ini terjadi, ada kabar jika Ciro Alves akan dipinjamkan ke klub lain. Kabarnya sih ini atas permintaan Luis Milla yang bilang Ciro nggak masuk dalam skema Luis Milla untuk musim depan. Padahal faktanya bukan itu. Menurut Luis Milla, dirinya sama sekali tak pernah menyinggung soal Ciro Alves. Justru kabar yang beredar, manajemenlah yang ingin pinjamkan Ciro Alves ke PSS Sleman. Udah ngerti dong di sini maksud manajemen Persib ingin pinjamkan Ciro ke PSS Sleman, yaitu tuh atas permintaan menir Belanda yang mau melatih PSS Sleman, mentang-mentang dia yang datangkan Ciro. Nah, bola panas ini masih terus bergejolak di tubuh Persib. Campur tangan orang ketiga bisa bikin Persib sulit berprestasi musim depan pun. Sadarlah Persib dan fokuslah, jangan cuma bisnis yang dipikirin. Begitupun dengan Rans Nusantara FC. Raffi Ahmad mengkonfirmasi jika Rans akan merombak 90% skuadnya musim depan, termasuk sang pelatih. Jadi musim depan Rans tak akan dilatih oleh Sananta. Nama pelatih
ex-JDT Benjamin Mora dikabarkan santer dibidik oleh Raffi Ahmad. Bahkan Raffi meminta pada Gilang Widya agar mau merayu Mora. Oh ya, Gilang Widya sendiri kabarnya akan masuk ke jajaran manajemen Rans musim depan menggantikan Dito Aritejo. Di sisi pemain sendiri kabarnya cuma Maruoka dan Konate saja yang kemungkinan akan bertahan. Sementara di pemain lokal kabarnya hampir semua pemain akan dilepas. Mari kita lihat gimana sih akhirnya perjalanan dari tim Sultan ini. Oke, kita lanjut ke bursa transfer. Kita mulai dari yang udah done deal dulu ya, alias sudah hampir pasti resmi ya. Yang pertama, Persija Jakarta resmi umumkan Akbar Arjunsyah dari Gresik United. Arjun dikontrak selama 2 musim di Persija Jakarta. Untuk slot asing sendiri, nama Sinan Bakis pun kabarnya sudah deal ke Persija Jakarta, tinggal tunggu diumumkan saja. Bakis akan menggantikan posisi Yusuf Helal yang cedera. Yang kedua, Persebaya Surabaya. Setelah resmi mendapatkan Bruno Moreira, Persebaya pun resmi mendapatkan Ahmad Nuri Fasya dari Bekasi FC. Saat ini Persebaya tinggal tunggu regulasi pemain asing saja musim depan dan akan merekrut 2 pemain asing lagi, yakni 1 belakang dan 1 depan. Belakang tentu saja ada nama bek asal Serbia Dusan Stevanovic. Yang ketiga, Persib Bandung. Persib Bandung dikabarkan sudah done deal dengan bek kanan milik Bayangkara FC I Putu Gede Juni Antara. Putu Gede tinggal diumumkan saja ke publik bersama Edo Febriansa dan Septian David Maulana. Putu Gede mengalahkan Rizky Dwi Febrianto dan Imade Andika yang juga dirumorkan ke Persib. Yang keempat, Bali United. Bali United resmi mendapatkan gelandang Persikabo Tegar Infanteri. Tegar tinggal tunggu diumumkan saja ke publik. Tegar akan gantikan posisi Rizky Pelu yang kabarnya akan kembali ke PSM Makassar. Selain Tegar Infanteri, Bali United pun kabarnya sudah deal dengan Osvaldo Hai dari Persija Jakarta. Ya iyalah, kan ada Teko di Bali, wajar kalau Valdo ke Bali. Yang kelima, Madura United pun done deal nih, tapi bukan done deal pemain masuk ya, tapi done deal melepas pemain, yakni 2 pemain, Hasim Kifu dan Fahrul Rozi Kuba. Belum diketahui kemana Kipu dan Kuba akan berlabuh, namun rumor yang beredar Kipu akan ke Borneo FC sementara Kuba akan ke Rans Nusantara FC. Lalu yang masih rumor, yang pertama ada Persib Bandung. Persib Bandung diketahui tengah negosiasi dengan 3 bek lokal, yakni Bagas Adi, Andi Setio, dan MZ Nuri. Jika 3 pemain ini berhasil didapatkan, udah jelas dong 3 pemain Persib mana yang akan tersingkir, yakni Jupe, Erianto, dan Hen. Yang kedua, bek asing Persikabo dikabarkan akan hengkang dari Persikabo, yakni Lukas Gama alias Lukau. Kabarnya Lukau sudah dilirik klub Liga 1 dan klub Eropa. Namun belum dijelaskan klub Liga 1 mana yang tertarik pada bek bertinggi tubuh 198 cm ini. Yang ketiga, Persis Solo kabarnya membidik gelandang asal Jepang milik Arema Renshi Yamaguchi. Renshi dipersiapkan andai Rio Matsumura gagal diperpanjang pinjaman dari BG Patum dan ditikung oleh Persija Jakarta. Selain itu, Persis Solo pun dikaitkan dengan bek asing asal Filipina Charlie Demurga untuk isi slot ASEAN. Tapi selain Persis Solo, Demurga pun diminati oleh PSS Sleman dan Dewa United. Yang keempat, Bayangkara FC kabarnya resmi kehilangan Andik Firmansyah. Andik sudah pamit di akun Instagramnya. Kabarnya Andik akan pulang ke Jember dan artinya Andik akan kembali gabung dengan Persebaya musim depan. Tapi kabar yang beredar ada 3 klub biru yang tertarik mendapatkan servis Andik. Ya udah tahu dong siapa 3 klub biru ini, ya biru timur, biru barat, dan biru tengah lah. Nah, kita akan cari tahu nih siapa atau klub biru mana nih yang akan dapatkan Andik atau justru tetap kembali ke Persebaya ya. Lima, Persita Tangerang dikabarkan serius mendatangkan penyerang asal Swiss Karim Rossi dari Dewa United. Rossi sendiri sebelumnya dirumorkan akan ke Persija, tapi tak ada kejelasan dari pihak Persija. Saat ini proses negosiasinya hampir capai 60% bersama Persita Tangerang.
6. Persik Kediri dikabarkan kembali ajukan tawaran pada pemain Filipina Simon Lingbo. Awalnya pembicaraan antara Persik dan Lingbo ini sempat tertunda dan akhirnya pembicaraan kembali dilanjutkan oleh kedua belah pihak dan kabarnya proses negosiasinya semakin cepat. 7. PSS Sleman terus tambah amunisi. Yang terbaru adalah Esteban Vizcara dari Madura United, Wahyudin Hamisi dari Borneo FC, dan Jonathan Bustos dari Borneo FC. Ketiga pemain ini kabarnya tengah negosiasi dengan pihak PSS Sleman dan proses negosiasinya hampir capai 75%. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita di edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport, karena kita akan update setiap harinya perkembangan di jendela transfer atau bursa transfer kali ini, dan juga bagaimana hiruk pikuknya klub-klub demi membangun skuadnya untuk musim depan ya. Nah, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu menantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.